Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Kaum muslimin, Bapak Ibu, saudara sekalian, jamaah Masjid Baitul Jannah rahimakumullah. Dengan izin Allah kita bisa berjumpa kembali, alhamdulillah, dalam keadaan baik, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan mukmin, dalam keadaan beriman yang sebenarnya iman pada malam hari ini. Dan kita sedang berada di pertengahan bulan suci Zulhijjah, sudah melewati waktu-waktu yang sangat istimewa di bulan ini, yaitu mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Ditambah lagi dengan 3 hari tasyrik, semuanya sudah kita lewati. Mudah-mudahan amal soleh kita di hari-hari terbaik itu diterima oleh Allah Ta'ala, dosa-dosa kita diampuni, dan syukur-syukur nanti Allah tambahkan rezeki untuk kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Selain itu, semoga Allah juga menyelesaikan masalah-masalah yang sedang menimpa kita, dan semoga juga Allah memudahkan urusan-urusan yang sedang kita hadapi. Kaum muslimin rahimakumullah, pada malam ini seperti biasa jadwal pekan keempat biasanya ngaji tema fikih. Ya mungkin nanti ada tema fikihnya, mungkin juga akan kecampur dengan tema tafsir, ya tidak ada salahnya. Yang pertama, ini sebenarnya sudah berlalu, tapi ya tetap saya singgung kembali karena masih dekat jaraknya dengan kita, belum terlalu jauh. Karena kalau dibahas di pertemuan saya sebelumnya, waktunya masih jauh datangnya. Dan dibahas sekarang sudah agak terlambat, tapi sedikit, mudah-mudahan nanti bermanfaat, sedikit aja. Yaitu permasalahan fikih yang berkaitan dengan Yaumu Arafah. Kemarin sempat ramai di media sosial maksudnya, tentang pembahasan hari Arafah. Rame perdebatan, rame adu argumen, rame ini itu segala macam. Saya hanya membahas sedikit saja dari pembahasan aslinya seperti yang dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Yang saya jadikan rujukan adalah kitab fikih besar yang mu'tabar, salah satu kitab fikih yang bisa kita jadikan rujukan, standarnya internasional. Judulnya adalah Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, kitab fikih, ensiklopedia fikih yang ditulis oleh para ulama, disusun oleh para ulama di Kuwait. Ini kitab fikih termasuk salah satu yang paling komplit yang pernah ditulis oleh para ulama, dan yang nulis bukan 1-2 tapi beberapa orang ulama. Disusun rapi sekali seperti menyusun kamus, makanya disebut mausu'ah. Boleh kita sebut juga semacam treasure, semacam kamus fikih. Dan lengkap, silang pendapat di antara 4 mazhab pun kalau ada itu akan ditampilkan juga di sini, dan lengkap juga disertai dengan dalil-dalilnya masing-masing. Kenapa mazhab ini begini, kenapa mazhab itu kok begitu pendapatnya.
Itu disertai dengan pendalilannya. Dan yang menarik di kitab ini tidak ada pentarjihan, itu tidak ada. Tidak ditarjih oleh penulis atau penyusun. Para ulama yang menyusun ini tidak melakukan tarjih di antar pendapat itu. Jadi mereka hanya memaparkan pendapat di mazhab ini begini dalilnya ini, pendapat di mazhab ini begini dalilnya ini. Nah, gitu aja. Jadi silakan nanti memilih sesuai dengan yang biasa diikuti. Ini salah satu kelebihan dari kitab ini. Nah, di jilid ke-45 ini memang kitab besar sekali, terdiri dari totalnya 45 jilid. Jadi dengan pernah lihat kitab sebanyak ini di mana, Pak? Satu judul tapi 45 jilid. Nah, satu jilidnya kurang lebih setebal 400 halaman. Satu jilidnya kurang lebih setebal 400 halaman. Ya kalau 45 jilid ini diadakan dalam bentuk fisik butuh satu lemari. Ya lumayan, mungkin 2 rak itu masih kurang. 2 rak itu mungkin masih kurang. Nah, hadirin rahimakumullah, di bab di jilid 45 halaman 315 ada satu bab yang berjudul Yaumu Arafah. Judulnya adalah Yaumu Arafah, hari Arafah. Berdasarkan standarisasi penulisan fikih, para ulama mesti setiap kali membahas perkara fikih itu didahului oleh ta'rif, didahului dengan definisi. Definisinya apa sih? Muncul kata atau muncul istilah, dari istilah ini sebelum dibahas lebih jauh dalilnya, hukumnya dan seterusnya, mesti yang dibahas pertama kali adalah ta'rifnya, definisinya. Ya seperti kita nulis karya ilmiah. Kalau ada kita nulis judul tertentu, maka judulnya nanti harus didefinisikan dulu. Kenapa milih kata ini maksudnya apa? Biar orang yang membaca tidak salah paham, biar orang yang membahas tidak melenceng dari pembahasan yang diinginkan. Nah, kita akan bahas sedikit tentang definisinya. Istilah ini terdiri dari 2 kata. Yang pertama yaum, yang kedua arafah. Yaum kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya artinya hari. Arafah itu ya Arafah, tidak ada terjemahannya. Ini nanti, tapi definisinya ada, terjemahannya tidak ada. Hari itu apa atau yaumun itu apa sih? Orang Arab kalau menyebut yaum itu definisinya adalah miqdarun minaz zamani min tulu'il fajri as-sani ila ghurubis syamsi. Kadar waktu yang dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, itu definisi dari kata yaumun atau hari. Jadi hari itu dimulai sejak hari atau kalau bahasa kitanya berarti siang. Siang itu dimulai sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Oke, itu definisinya. Nah, sekarang kita beranjak ke kata kedua, yaitu kata arafah. Arafah itu definisinya apa sih? Ya, saya bacakan aja teksnya apa adanya. Wa amma arafah, adapun arafah, fahuwa ismun lil mauqif al ma'ruf. Arafah itu adalah nama sebuah tempat yang sudah diketahui. Nama sebuah tempat yang sudah dikenal. Di mana itu, Pak? Arafah itu nama tempat dan kita semuanya sudah tahu di mana tempat itu. Di mana? Arafah itu di mana? Ya di Mekah, di tanah suci sana. Yang radiusnya sekian kali sekian, luasnya sekian kali sekian maksud saya. Ada ulama yang mengatakan Arafah itu luasnya sekitar 800 hektar kurang lebih. 2 kali 4 kilometer atau 3,5 kali 3,5 kilometer. Memang ada ikhtilaf di kalangan ulama tentang luasnya Arafah, tapi kurang lebih sekitar 800 hektar. Ya kalau orang ngumpul bersamaan di tempat itu muat sekitar 8 juta orang. Itu bisa memuat sekitar 8 juta orang. Nanti
Cari sendiri cara ngitungnya. Itu Arafah. Jadi Arafah tempatnya sudah jelas, dari tanah suci, batasnya juga jelas, ke utara mana, ke selatan mana, ke timur mana, ke barat mana, itu sudah jelas. Jaraknya dari Ka'bah jelas juga, sekitar berapa kilo Pak? Sekitar 20-an kilo mungkin dari sini ke Banyumas sana. Ya nggak begitu jauh sebenarnya. Makanya kalau keadaan rame banget, jamaah haji sebagiannya malah lebih suka jalan kaki dari Mekah dari Mekah ke Arafah itu sebagiannya lebih suka jalan kaki. Kalau normal jalan kaki biasa jarak 25 kilo berapa jam? Nyampe 1 jam enggak? Jarak 25 kilo 25 kilo nyampe, karena orang sehat normal satu jam itu sekitar 4 kilo. 1 jam 4 kilo ya. Kalau 25 kilo ya kira-kira 4 sampai 5 jam kalau jalan kaki. Tapi kalau di sana kan udah nggak kerasa karena rame, suasana hati juga sedang full imannya, jadi ya capek-capek dikit nggak dirasakan, panas ya kering. Jadi kalau berangkatnya dari malam ya agak mending. Kalau tidak pengen macet nunggu bis misalnya, sebagian pilih jalan kaki karena memang nggak begitu jauh. Baik, kita lanjutkan dulu. Itu Arafah. Jadi kalau disebut kata Arafah, maka definisinya adalah mesti tempat. Nggak mungkin Arafah itu waktu, itu nggak mungkin. Karena nggak ada ulama yang mendefinisikan Arafah adalah nama waktu, nggak ada. Arafah itu mesti nama tempat. Ini definisinya sudah disepakati ulama. Jadi bukan sesuatu yang masih ada ikhtilaf, bukan. Ini sudah disepakati. Oke, yaumun tadi artinya apa? Hari. Hari itu tempat atau waktu? Waktu. Arafah artinya tepat. Nah, kalau dua kata itu digabung, yaumu Arafah, hari Arafah. Yaum itu waktu, Arafah itu tempat. Nah, dia jadi tempat apa jadi waktu? Yaumun itu waktu, hari itu waktu, Arafah itu tempat. Kalau hari Arafah ini jadi waktu apa jadi tempat? Gimana? Loh kan tadi kita belajar definisi. Jadi waktu apa jadi tempat? Jawabannya ya jelas waktu. Kata pertamanya saja yaum. Kata pertamanya yaum, yaumu Arafah. Nah, coba kita lihat definisinya. Saya baca lagi ya Pak. Ini teksnya saya bacakan. Apa adanya. Ini sayangnya saya tidak bawa kabel-kabel. Misalnya kita punya slide nggak punya ya? Belum punya. Misalnya suatu saat nanti ada, bisa diadakan kan. Saya bisa nampakkan ke jenengan teks-teks yang saya baca biar kita bisa nikmati bersama. Wa yaumu Arafata. Dan hari Arafah definisinya adalah huwa at-tasi'u min Dzulhijjati, yaitu hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah. Dah, titik. Definisinya singkat sekali. Kalau hari saja itu waktu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau Arafah saja itu tempat yang sudah kita ketahui bersama di Mekah sana. Kalau digabung yaumu Arafah, maka jadinya dia adalah hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah. Sudah, setitik. Ini ulama udah sepakat. Jangan diutik-utik lagi. Maksudnya jangan diutik-utik itu mana? Jangan dikurangi kosakatanya, jangan juga ditambahi. Udah pas ini aja. Jangan dikurangi, jangan ditambahi. Kalau ditambahin nanti jadi masalah. Hari Arafah adalah hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah, yaitu hari ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Nah, ini masalah ini. Ini berarti nambahi definisi. Loh, apa ya Ustaz? Oh iya, masalah. Masalahnya di mana Ustaz? Kan benar. Iya, betul. Satu sisi benar. Hari ke-9 Dzulhijjah itu hari wukufnya jamaah haji di Arafah. Kalau tanggal di sana memang tanggal 9. Nah, kalau ada negeri yang tanggal 9 Dzulhijjahnya tidak sama dengan Mekah, gimana? Ya kan nggak bisa. Tidak bisa dikatakan itu hari wukuf. Nah, misalnya kayak tahun ini, kita di sini tanggal 9, sana sudah tanggal 10. Kan nggak bisa. Tanggal 9 kita disebut hari wukuf, kan nggak bisa. Karena sana sudah lebaran.
Oke. Maka yang pas memang definisinya seperti ini. Hari Arafah adalah hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah. Cocok. Dia jadi universal, bisa dipakai di semua tempat. Di sebuah negara, walaupun terjadi perbedaan penanggalan, nggak masalah. Dia bisa dipakai. Tetap relevan. Jadi hari Arafahnya kita kemarin tanggal berapa? Tanggal berapa? Hari apa? Ya, ya hari Ahad. Itu tanggal 9 Dzulhijjahnya kita di situ. Itu hari Arafah. Karena hari Arafah itu definisinya adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Bukan hari wukufnya jamaah haji, bukan. Bukan itu definisinya. Salah satu kegiatan di hari itu iya, wukufnya jamaah haji. Tapi definisi hari Arafah bukan itu. Definisinya adalah hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah. Nah, kalau Saudi hari Arafahnya kapan? Ya hari Sabtu, sesuai dengan penanggalan mereka di sana. Jadi begitu, hadirin rahimakumullah. Ini tentang definisi. Betapa pentingnya definisi itu selalu didahulukan oleh para ulama. Sekali lagi, biar kita tidak lari terlalu jauh pembahasannya, biar tidak melenceng, juga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jadi kalau misalnya nanti kita masih bingung, ya balik lagi ke definisinya, balik lagi dulu. Ini dasar kita membahas suatu pembahasan. Oke. Sampai di sini nyambung gitu, Pak, Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin rame itu, saya tidak tahu kok bisa rame, kenapa? Apa mereka nggak belajar fikih dengan benar? Atau tidak tahu definisinya hari Arafah itu apa? Ada yang hari Arafah itu hari wukufnya jemaah, ini enggak sesuai definisi, tidak pas. Itu tidak sesuai definisinya. Definisinya adalah hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah. Sekarang coba kita tambah satu kata lagi di depannya. Saumu yaumi Arafah. Kalau tadi kita katakan yaumu Arafah, artinya adalah hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah. Kalau kita tambah satu kata lagi di depannya, saumu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Jadi gimana? Berarti puasa pada hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah. Gitu definisinya. Bukan terus puasa ketika jamaah haji sedang wukuf. Lah ini ngawur. Ini enggak sesuai definisi jelas. Ini sudah melenceng nih, sudah melenceng. Iya, kalau tanggalnya sama dengan sana Mekah, mesti pas, mesti sana wukuf, sini puasa. Tapi kalau penanggalannya tidak sama, nah nggak cocok nanti definisinya, nggak cocok. Pemaknaan seperti itu jelas melenceng. Jadi puasa hari Arafah berarti gimana maksudnya? Puasa pada hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah. Hari ke-9 kita kapan? Ya tergantung penanggalan kita di sini. Maksud saya hari Arafah kita kapan? Nah, ya itu ya kita jadikan patokan. Oke. Loh kenapa enggak diseragamkan aja Ustadz seluruh dunia? Kalau untuk saat ini nampaknya masih belum memungkinkan. Karena ya masih banyak faktor yang membuat dia berat. Kalau zaman dulu kok bisa? Ya bisa. Dulu pemimpinnya ada, satu orang pemimpin bisa mengontrol kaum muslimin di seluruh muka bumi. Nah enak itu enak. Jadi kalau beliau sudah ngomong A, seluruh kaum muslimin ikut A. Hari ini di negeri-negeri Islam masing-masing punya pemimpinnya sendiri-sendiri. Di negeri itu ada ulamanya sendiri-sendiri. Ya, akhirnya tidak bisa dihindari terjadinya perbedaan pendapat. Itu sudah pasti. Oke. Apakah suatu hari nanti bisa bersatu kembali? Ya mudah-mudahan. Tidak tahu nanti kapan, entah di masa anak kita, cucu kita, tidak tahu saya. Tapi mudah-mudahan iya. Toh Rasulullah juga sudah mengatakan nanti di akhir zaman kaum muslimin akan bersatu kembali di bawah satu kepemimpinan. Tapi nanti tidak tahu nantinya kapan, itu cepat atau lambat, kita tidak tahu. Apakah kita masih menjumpai masa itu atau sudah tidak? Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Jadi tidak usah lari kemana-mana. Kalau dikatakan saumu yaumi Arafah, puasa hari Arafah, sudah jelas itu berarti puasa tanggal 9. Lah yang jadi masalah tuh gini Pak, kita ini sering salah menyebut istilah. Rasul itu selalu menyebut kalimat siyamu yaumi Arafah atau saumu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Rasul tidak pernah menyebut saumu Arafah, tidak pernah. Coba tunjukkan ke saya teksnya, ada enggak? Rasul menyebut dengan sebutan puasa Arafah, ada? Coba tunjukkan ke saya. Kalau ada nanti kirimkan ke saya. Kalau ada Mas
Mas Imam Lukman sih, saya lupa. Mas Imam nanti jumpa teksnya dikirimkan ke saya. Setahu saya tidak ada. Jadi tidak pernah Rasul menyebut puasa Arafah, itu tidak pernah. Selalu disebut puasa hari Arafah. Beda apa sama Pak? Ya jelas beda. Karena Arafah itu nama tempat, bukan nama waktu. Tapi kalau puasa hari Arafah, nah itu baru cocok. Puasa pada hari Arafah. Loh kok cocok gimana Ustaz? Karena semua ibadah puasa dalam agama Islam tidak ada yang berkaitan dengan tempat. Enggak ada. Coba carikan untuk saya ibadah puasa yang berkaitan dengan tempat. Kalau kita berada di tempat itu kita dianjurkan puasa atau kita diwajibkan puasa. Ada nggak ibadah puasa yang seperti itu? Ada nggak Pak? Untuk jamaah haji sendiri yang sedang wukuf di Arafah, malah mayoritas ulama mengatakan makruh hukumnya mereka puasa di tempat itu. Ketika sedang wukuf, dimakruhkan, dilarang, nggak boleh. Saya tanya lagi, saya ulang lagi pertanyaannya. Ada apa tidak puasa yang berkaitan dengan tempat? Kalau kita berada di tempat itu dianjurkan puasa atau disunahkan puasa atau diwajibkan puasa? Ada nggak Pak? Untuk mudahnya saya kasih pembanding. Sholat misalnya. Sholat, ada nggak sholat yang berkaitan dengan tempat? Kalau kita memasuki tempat itu kita dianjurkan sholat. Ada nggak? Apa contohnya? Sholat tahiyatul masjid. Penyebab sholat itu dianjurkan berhubungan dengan tempat, bukan dengan waktu. Maka nanti dalam pembahasan sholat tahiyatul masjid, rata-rata ulama mengatakan ini sholat dia berkaitan dengan tempat, tidak berkaitan dengan waktu. Jadi kapanpun masuk masjid tetap berlaku itu anjurannya, tetap berlaku. Mau di waktu-waktu yang dilarang sholat nggak masalah. Mau dia ba'da subuh atau saat matahari sedang terbit atau di saat matahari sedang berada di tengah-tengah persis atau ba'da asar atau matahari saat sedang tenggelam, ya itu tidak masalah. Larangan itu tidak mengenai sholat tahiyatul masjid. Karena sholat tahiyatul masjid dia berkaitan dengan tempat, tidak berkaitan dengan waktu. Kalau sholat yang berkaitan dengan waktu, lah itu lebih banyak lagi. Nah, sholat wajib 5 waktu lah jelas. Sholat sunnah rawatib, sholat duha, sholat tahajud dan lain-lain. Tapi untuk puasa enggak ada. Puasa yang berkaitan dengan tempat enggak ada. Mau yang wajib maupun yang sunnah enggak ada. Puasa wajib Ramadan. Jelas namanya saja nama bulan kan? Puasa wajib Ramadan. Apalagi yang pekanan, puasa sunnah pekanan. Senin Kemis ya nama hari. Daud itu nama apa? Puasa Daud. Itu nama tempat apa nama waktu? Halo? Daud itu loh, itu nama tempat apa nama waktu? Kok susah tuh jangan. Daud itu nama orang, Pak. Daud itu nama orang, Nabi Daud. Lah kenapa kok nama puasanya disebut dengan nama orang? Karena menyesuaikan dengan kebiasaan beliau. Sehari puasa, sehari tidak. Ya lagi-lagi berkaitan dengan waktu. Terus puasa sunnah 3 hari di pertengahan bulan. Lah itu lagi-lagi hubungannya dengan waktu. Jadi tidak ada puasa yang berkaitan dengan tempat. Maka nanti ke depannya mohon penyebutan puasa Arafah itu diralat, diubah sedikit, ditambahi aja kata yang aslinya dihadirkan lagi di situ di tengah-tengah, yaitu puasa hari Arafah. Nanti tidak menimbulkan kesalahpahaman lagi. Jadi kalau disebut puasa Arafah nanti orang ingatnya kegiatan wukuf saja. Sana wukuf sini puasa, sana wukuf sini puasa. Enggak begitu, tidak begitu. Nah kemarin sempat ada yang lebih membingungkan, ya beredar itu video ada katanya itu seorang alim, seorang ulama menyebutkan mengeluarkan fatwa yang ya bagi saya sih susah untuk dinalar itu. Angel dicarikan dalilnya susah gitu. Nanti tanggal 9-nya ikut Saudi, tanggal 10-nya ikut negerinya sendiri-sendiri. Nah itu membingungi Pak, itu jelas membingungi. Jadi kalau Saudi tanggal 9 sana wukuf, sini kita ikut sana. Nanti begitu Saudi besoknya lebaran, sini tidak ikut lebaran. Nanti lebarannya ikut hari yang di sini.
Berarti puasa sunnah hari Arafahnya hari Sabtu, lebarannya tetap hari Senin. Membingungi ini Pak, jelas ini sangat membingungkan. Kenapa coba? Karena orang ini kalau dia mengikuti pendapat ini nih, berarti dia lebaran tanggal berapa? Dia ini hari raya, sholat idnya dia tanggal berapa? Tanggal 11. Gimana hukum sholat id tanggal 11 Dzulhijjah? Sah napa mboten? Gimana? Apa hukumnya sholat id tanggal 11 Dzulhijjah? Apa hukumnya? Sah apa tidak sah? Hah? Kenapa enggak sah? Nah, karena enggak sesuai waktunya. Nah, sekarang saya tanya, sholat id itu waktunya tanggal berapa dan dari jam berapa sampai jam berapa? Kan gampang toh pertanyaannya. Sholat id itu waktunya tanggal berapa dan dari jam berapa sampai jam berapa? Waktu yang disediakan. Tanggal berapa sholat id? Satu lagi? Kan dua. Sholat id kan dua. 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah. Waktunya dari jam berapa sampai jam berapa? Nah kalau sholat subuh misalnya, waktu sholat subuh itu dari jam berapa sampai jam berapa? Gini, jangan pakai jam deh, ganti aja. Sholat subuh itu waktunya dari kapan sampai kapan? Mungkin lebih gampang kalau pertanyaannya begini. Apa tandanya waktu sholat subuh sudah masuk? Apa tandanya sholat subuh sudah habis waktunya? Mulai saat terbit fajar. Selesainya atau habisnya waktu sholat subuh saat matahari terbit. Oke. Mulainya terbit fajar, selesainya terbit matahari. Itu jarak waktunya ya kira-kira antara 60 sampai 80 menit ya, berdasarkan ikhtilafnya ahli falak. Kita lanjutkan. Kalau begitu waktu sholat id, baik itu tanggal 1 Syawal atau tanggal 10 Dzulhijjah, mulai jam berapa sampai ditandai apa dan berakhirnya ditandai dengan apa? Dimulainya, ya betul, sejak terbit matahari. Berakhirnya, berarti sampai 23 jam Pak? Ya, tambah sedikit kalimatnya. Menjelang zuhur. Karena pas datang waktu zuhur, persis menjelang zuhur itu waktu yang dilarang sholat. Saat matahari sedang bersih. Berarti ya, sedikit lah, kira-kira 15 menit sebelum masuknya waktu zuhur. Itu waktu yang disediakan oleh syariat Islam ini untuk melaksanakan sholat id. Mau di awal ya monggo, di tengah ya silakan, di akhir juga nggak apa-apa. Tergantung kesepakatan kaum muslimin setempat. Pernah nggak jenengan menyaksikan orang sholat id jam 10 siang? Belum pernah? Belum. Nah, nanti jalan-jalan ke Sumatera Barat, jenengan ketemu nanti di sana. Sholat id jam 8:30, jam hampir jam 10. Itu biasa Idul Fitri terutama. Kalau Idul Adha enggak. Idul Adha itu ya jelas gasik karena nanti ada penyembelihan hewan kurban. Kalau Idul Fitri agak siang waktunya, agak siang. Nah, coba nanti jalan-jalan ke sana. Itu hampir tiap tahun begitu Pak, hampir merata di seluruh bagian provinsi Sumatera Barat, itu hampir merata. Semua kabupatennya rata-rata begitu. Kok bisa Ustaz? Karena orang Minang itu kan kebanyakan perantauan, merantau. Jadi pas hari raya Idul Fitri mereka pada mudik pulang kampung. Nah, oleh orang-orang di kampung halamannya itu dimanfaatkan untuk apa? Ya diperes isi kantongnya. Nah, itu jamaah sudah hadir untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri sejak jam 7 Pak. Itu udah pada hadir ke masjid, sudah hadir. Rata-rata di sana sholatnya di masjid, bukan di lapangan. Oh, masjidnya gede banget. Jadi masjid desa itu aja ukurannya sekelas masjid kabupaten kita itu. Sekelas Baitul Salam itu gede banget. Itu padahal masjid desa Pak, masjid desa. Dan satu desa itu atau saya sebutnya satu desa aja. Karena mengeluas radius wilayahnya sekitar kira-kira satu desa kalau di sini. Itu masjid jami itu cuma satu di sana, cuma satu. Jadi untuk pelaksanaan sholat Jumat itu hanya boleh satu masjid itu tok yang adakan sholat Jumat. Jadi kalau pengen sholat Jumat di tempat lain berarti pindah ke desa lain.
Itu jaraknya lebih jauh lagi. Jadi kalau kita tinggal satu tempat, satu desa, ya nanti masjid jami'nya ya hanya di situ, satu tok. Masjid lain nggak boleh ada. Nanti ada banyak musola di masing-masing dusun, ada musolanya sendiri-sendiri, tapi tidak boleh ada yang mengadakan Jumatan. Jumatan itu hanya boleh di masjid besar, masjid desa saja satu. Jadi pas Jumatan itu ya seluruh warga dari desa itu yang ngumpul semua dari satu. Mau apapun warnanya, tetap di situ sholatnya. Nggak boleh ngadakan sendiri. Termasuk sholat id. Jadi sholat id itu memang di masjid kalau di Sumatera Barat. Kalau masjidnya besar sekali. Itu dari jam 7 sudah hadir, nanti di ya takmirnya biasanya ngurusi ya. Pinter lah caranya, nguraskan isi kantongnya para perantauan. Nah, itu nanti satu hari itu Pak, dari jam 7 sampai jam 9 itu bisa dapatnya puluhan juta Pak. Bisa 50, 60, bisa hampir ada yang sampai ratusan juga. Tergantung para perantaunya. Nah, soal infak nanti infaknya nggak main-main, ada 1 juta, 2 juta gitu. Makanya sholat id mereka agak siang, setengah 10. Jenengan baru-baru datang di sana mesti heran, ini kok kayak gini, sesuai syariat apa tidak? Gitu. Ya sholat idnya sah apa tidak itu kalau jam 10 siang? Ya sah, karena masih waktu sholat id. Ini misalnya ada orang melakukan sholat id tanggal 1 Syawal atau tanggal 10 Dzulhijjah dan jamnya itu jam 1 siang. Sah apa tidak? Sah apa tidak sholat idnya? Sah apa tidak? Kenapa? Kenapa tidak sah? Udah habis waktunya, udah keliwat. Karena dia maksimal hanya sampai waktu zuhur atau sebelum zuhur sedikit. Kok jam 1 siang kok baru sholat id? Ya jelas nggak sah. Nggak sah. Atau ada orang yang mengadakan sholat id jam 5:30 pagi. Gimana? Sah apa tidak? Kenapa? Ya belum waktunya, belum masuk waktunya. Nah pertanyaannya, gimana kalau ada orang yang sholat id tanggal 11 Dzulhijjah? Lebih nggak sah lagi, di hari yang sama jamnya keliwat aja sudah nggak sah, apalagi harinya sudah beda. Makanya kemarin saya bilang itu membingungi. Kalau ada orang puasa hari Arafahnya ikut wukuf di sana, terus hari rayanya ikut Lebaran di sini, ya bingungi mesti bingungi. Dia bingung sendiri nanti jadinya. Itu bisa berakibat sholat idnya tidak sah. Ya kalau mau ikut penanggalan Saudi ya udah ikut aja dari awal, dari tanggal 1-nya aja ikut. Nanti lebarannya juga ikut waktu sana lebaran, ya kamu silahkan ikut lebaran. Cuman resikonya nanti mungkin saja tidak ada yang melaksanakan sholat id di tempat orang itu tinggal. Nah, itu jadi bingung lagi. Nah yang lebih aman sebenarnya ya ikut bareng lah dengan yang di negeri ini. Itu lebih nyaman. Oke. Itu Pak, Bapak Ibu, jadi hari Arafah, puasa hari Arafah berarti adalah puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi bukan puasa saat jamaah haji sedang wukuf, bukan. Ada lagi yang berargumen begini. Nah itu kan puasa untuk menghormati jamaah haji yang sedang wukuf. Menghormati jamaah haji yang sedang wukuf. Ya satu sisi benar kalau penanggalannya sama, tapi sisi lain ya jelas salah kalau penanggalannya beda. Salah. Nah gini. Ini misalnya kita balik kejadian tahun ini, Saudi lebih awal sehari daripada kita. Mereka lebaran hari Ahad, kita lebaran hari mereka hari Arafahnya hari Sabtu, kita hari Arafahnya hari Ahad. Kalau misalnya kebalik, misalnya ini cuma misalnya aja, kebalik, kita yang duluan, sana yang belakangan. Kita lebaran hari Ahad, mereka sana lebaran hari Senin misalnya. Berarti sana hari Arafahnya hari Ahad kan? Nah, misalnya nih, sana hari Ahad, hari Arafahnya. Kalau logikanya puasa Arafah adalah puasa menghormati jamaah haji yang sedang wukuf. Nah, jamaah haji sedang wukuf di sana hari Ahad. Kita di sini hari Ahad sudah tanggal 10 Dzulhijjah. Apa di sini puasa? Gimana? Apa hukumnya puasa pada hari raya? Ya haram jelas, haram. Jadi logika itu tidak bisa dipakai. Nah, itu nggak masuk. Jadi
Makanya kemarin saya dengerin perdebatan di medsos, jadi senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri, orang sing bahas orang mudeng, nggak ngerti definisi dari awal, nggak disampaikan dulu alurnya yang benar bagaimana. Ya kalau bahas fikih gitu ya, ya dari definisi dulu lah. Ya, definisinya apa, biar nanti kita nggak melenceng jauh kemana-mana. Padahal udah pembahasannya sudah ndaki tau Pak. Udah dalam sekali, jauh sekali, kayaknya argumennya hebat. Begitu dikembalikan ke awal, oh ternyata melencengnya terlalu jauh. Jadi bahas fikih itu mirip seperti orang melakukan perjalanan ke sebuah tempat yang dia belum kenal. Mungkin dia masuk hutan belantara, ingin menuju satu titik hanya berdasarkan peta misalnya peta kontur wilayah misalnya. Nah, dia bisa menuju titik itu kalau mengandalkan apa? Kompas. Pernah nggak dengan belajar tentang kompas, cara membaca kompas, cara baca peta pakai kompas, cara berjalan menggunakan kompas, itu kayaknya di pelajaran pramuka ada Pak ya? Ada nggak? Ada. Lah kalau dari titik awal derajat kompasnya sudah melenceng 1 derajat, nanti kesananya kemana? Ya semakin jauh melencengnya. Jadi gitulah kira-kira. Jadi definisi itu semacam kompasnya. Kalau benar nanti kesananya nggak bakal melenceng. Tapi kalau definisinya aja udah keliru, udah salah, ya nanti mambrah-mambrah Pak, kemana-mana jadinya nggak jelas jadinya. Oke, itu dulu. Saya tambahkan lagi. Ini dulu kapan ya? Saya pernah menyinggung. Saya ingat saya pernah, tapi ya lupa kapannya. Saya beri contoh lain Pak. Untuk sesuatu yang para ulama sudah sepakat seperti ini nih. Kalau ini kan masalah definisi. Nah, kalau bisa ya tadi jangan diudik-udik lagi, jangan ditambahi, jangan dikurang-kurangi, sudah cukup itu aja, karena para ulama sudah sepakat. Loh, para ulama kok bisa sepakat di seluruh dunia di semua waktu, itu kan hebat, berarti ini kan perkara yang tidak main-main. Jangan diudik-udik, jangan ditambahi, jangan dikurang-kurangi. Saya kasih contoh lain berkaitan dengan definisi juga, karena gini sebentar. Ada istilah tertentu dalam syariat kita ini yang para ulama masih memperdebatkan definisinya. Itu ada Pak. Contohnya nanti masalah bid'ah misalnya. Apa definisi bid'ah? Itu para ulama masih khilafiyah tuh. Definisinya saja masih ada khilafiyahnya. Tidak ada kata sepakat di kalangan ulama. Ada yang mendefinisikan begini, ada yang begini. Ada yang definisinya singkat sekali, ada yang definisinya agak panjang lebar. Nah itu. Apa itu nanti menghasilkan hal-hal yang berbeda ke depannya? Ya beda jelas. Kalau definisinya beda, nanti kesananya jelas akan berbeda. Itu contohnya. Contoh ada istilah dalam agama kita yang para ulama masih berbeda pandangan tentang definisinya. Tentang ini apa sih maknanya? Bid'ah itu apa sih? Kata sebagian ulama, bid'ah itu bla 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 bla. Kata sebagian lain, bid'ah itu bla 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 bla. Blanya lebih banyak. Nah, nanti kesananya nanti jadi beda. Nah, contohnya yang sudah sepakat. Kalau ini kan sepakat nih, hari Arafah adalah hari ke-9 Dzulhijjah nih, para ulama sepakat. Mohon yang ini jangan diudik-udik. Contoh lain. Seperti kata sunnah misalnya. Sunnah dalam fikih Pak, sunnah dalam fikih. Karena kata sunnah itu dipakai di banyak disiplin ilmu. Dia dipakai juga dalam pelajaran hadis, dipakai juga dalam pelajaran akidah, dipakai juga dalam pelajaran usul fikih, dipakai juga dalam pelajaran fikih. Kalau dalam pelajaran fikih, sunnah itu apa maknanya? Definisinya apa? Kalau wajib apa wajib? Ini wajib. Nah, berarti apa tuh definisi wajib? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa karena wajib. Kalau haram, kerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Definisi haram tidak boleh, bukan, jangan gitu, itu bukan definisi. Jadi haram adalah dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Itu definisinya. Kalau dikatakan haram apa? Haram itu nggak boleh Ustaz. Loh, makruh juga nggak boleh dikerjakan. Makruh itu juga nggak boleh. Haram juga tidak boleh. Tapi definisinya lain. Makruh itu nggak boleh dikerjakan. Tapi kalau dikerjakan tidak dosa. Ditinggalkan malah dapat pahala. Itu definisinya. Nah kalau sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa, nggak dosa. Nah itu ganti definisi namanya. Nah, ini tadi kita arahnya ke situ. Jadi
Kalau para ulama sudah sepakat terhadap sesuatu, ya monggo kita sama-sama sepakat. Jangan diutik-utik. Yang sudah disepakati jangan diutik-utik, bahaya Pak, bahaya. Kayak tadi itu bahaya tuh. Nah, orang zaman sekarang kan mungkin maksudnya baik untuk memotivasi orang biar semangat mengerjakan yang sunnah. Sunnah adalah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tadi contohnya eman-eman, ditinggalkan rugi misalnya. Nah ini nggak cocok. Ini namanya mengganti definisi. Itu bahaya. Mengutik-utik yang sudah disepakati ulama itu bahaya. Apa bahaya Ustaz, kan bagus. Oh bagus dari mana? Oh, itu bahaya. Dari sisi fikih bahaya, dari sisi akidah lebih bahaya lagi, dari sisi kehidupan bermasyarakat juga nggak baik. Loh kok di mana nggak baiknya coba? Ya coba lihat. Kalau ada orang yang mendefinisikan sunnah seperti yang tadi saya sebut, sunnah adalah kerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Nanti di dalam dirinya itu akan timbul semacam sikap merasa dirinya yang beruntung, orang lain rugi. Kalau dia melihat saudara muslimnya tidak mengerjakan ibadah yang hukumnya sunnah, dia ngerjakan, yang lain nggak ngerjakan, nanti dia menganggap yang nggak ngerjakan rugi. Itu kan bahaya Pak. Ujung-ujungnya apa? Nanti dia merasa dirinya lebih mulia daripada saudara muslimnya yang lain. Loh ini bahaya nih. Nanti yang lebih bahaya lagi apa? Ini kalau orang kayak gini ngumpul jadi satu, membuat komunitas, ini mesti jadi eksklusif. Ujungnya jadi ekstremis. Loh, coba. Karena memandang kelompok masyarakat muslim lain yang tidak serupa dengan mereka, ini orang rugi semua. Yang beruntung hanya dia saja. Jadi ujung-ujungnya yang masuk surga dia toh, yang lain orang rugi sih. Nah ini kalau ngutik-ngutik diri situ bahaya. Kalau udah disepakati ulama ya jangan diutik-utik. Mohon jangan diutik-utik. Ya kalau ingin memotivasi orang mengerjakan yang sunnah, ya jangan dengan mengutik-utik definisinya. Monggo dengan kalimat lain tidak apa-apa. Jangan diutik-utik. Jangan mengutik-utik definisinya. Gini Pak. Ini saya hanya memandang, saya tambahkan sudut pandang dari sisi akidahnya. Kalau ada orang yang tidak mengerjakan dosa, apa dia masuk neraka? Paham nggak Pak pertanyaannya? Nyambung kan? Sunnah adalah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah kalau ada orang yang tidak melakukan perbuatan dosa, apa dia masuk neraka? Dia nggak ngerjakan dosa, apa dia masuk neraka? Ini teori akidah kan begitu. Gimana? Orang muslim meninggal dalam keadaan muslim dan dia tidak membawa dosa, nggak punya dosa, apa dia masuk neraka? Ya jelas tidak, nggak punya dosa. Ya Allah kan nggak punya alasan untuk memasukkan dia ke neraka, nggak punya dosa. Itu gimana prakteknya? Gini loh prakteknya. Kalau ada orang muslim nih, kalau ada dia fokus mengerjakan yang wajib tok dan fokus meninggalkan yang haram tok, seumur hidupnya dia istiqomah seperti itu, dia berdosa enggak? Ya enggak, dia enggak ngerjakan perbuatan dosa kok. Ini kalau orang seperti ini meninggal dunia istiqomah dalam keadaan demikian, apa dia masuk neraka? Ya enggak. Kalau enggak masuk neraka, apa itu rugi? Ini orang masuk surganya, insya Allah kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau ada yang seperti ini Pak, orang ini akan masuk surga, tidak akan mampir ke neraka. Insya Allah tidak akan mampir ke neraka. Orang masuk surga nggak mampir neraka itu apa boleh kita katakan dia rugi? Apa pantas kita sebut dia orang yang rugi Pak? Orang pantas, belas orang pantas. Makanya saya bilang ini definisi kalau udah disepakati ulama itu memang berat. Ini jangan diutik-utik, bahaya. Dari banyak sisi bisa bahaya. Orang masuk surga nggak mampir neraka kok rugi, itu dari mana ceritanya? Ada nggak orang yang kayak gitu Pak? Orang muslim yang gitu, fokusnya ngerjakan yang wajib tok dengan meninggalkan yang haram tok. Ada nggak? Ya, siapa tahu ada, siapa tahu. Nah, kalau dia bisa istiqomah itu hebat Pak. Itu hebat. Dia sudah mendapatkan kemewahan tuh, masuk surga nggak mampir neraka itu mewah sekali. Itu hal yang sangat mewah. Tapi, sudah Isan. Tapi kalau ingin lebih mewah lagi, ada yang lebih mewah lagi. Masuk surga, tidak mampir neraka, dan
tidak ikut antrian. Yang tadi itu masih ada kelemahannya. Yang mengerjakan wajib tok, meninggalkan yang haram tok itu ada keuntungannya, yaitu masuk surga tidak mampir neraka. Tapi masih ada kelemahannya sedikit. Kalaupun itu dianggap kelemahan. Apa itu? Masih harus ikut antri, masih nunggu antrian. Memang dijamin tidak mampir neraka, tapi harus ngantri dulu. Dan jenengan mau ngantri apa mau mampir? Pilih mana? Nah, daripada mampir mending ngantri. Nah, kalau misalnya hari ini di muka bumi ini ada 2 miliar orang muslim, 1%-nya saja, kita ambil angka yang paling kasar aja deh, paling pahit aja, 1%, 1% dari 2 miliar ini masuk surganya yang ini nih, tidak mampir neraka, tapi masih ikut antrian. Misalnya lah, itu berarti yang 99% semuanya mampir. Misalnya, ini cuma misalnya aja, cuma hitung kasar kok. Nah ternyata kita ini yang hadir di sini termasuk dari yang 1% itu. Misalnya 1% dari 2 miliar itu berapa Pak? 200 juta kan? Apa 2 juta? Apa 20 juta? Berapa Pak? 1% dari 2 miliar 20 juta, oke. Kira-kira dari 20 juta orang nanti jenengan percaya diri dapat nomor antrian berapa? Sing antri 20 juta orang. Lah kita nanti kira-kira dapat nomor antrian berapa dari 20 juta itu? Oh ternyata dapat antrian nomor 15 juta sekian. Oh, lumayan Pak ngantri 15 juta orang Pak. Nek jenengan tidak pengen ngantri, ya nggak pengen mampir juga nggak pengen ngantri, berarti tambahlah ibadahnya dengan mengerjakan yang sunnah, tambahlah juga dengan meninggalkan yang makruh. Nah saya kira begini lebih pas untuk memotivasi orang daripada ngutik-ngutik definisi, Nah gimana? Tetap pengen ngantri aja? Yes, monggo terserah jenengan mau. Loh, pengen ngantri ya. Yang penting orang mampir Ustaz ya. Alhamdulillah nggak mampir aja sudah mewah sekali kok. Gitu, terima kasih. Ini gimana nih? Break dulu ya siap. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya muliakan. Kira-kira begitu untuk perkara yang para ulama sudah sepakat, apapun itu, baik masalah hukum, masalah halal haram, masalah wajib, masalah sunnah dan seterusnya, atau masalah yang lebih mendasar lagi seperti masalah definisi, ya mari kita sama-sama sepakat biar tidak menimbulkan kesalahpahaman, tidak menimbulkan pertengkaran yang tidak perlu, karena sebenarnya bisa diselesaikan, bisa didudukkan dari masalah definisi terlebih dahulu. Jadi semacam pondasi. Kalau pondasinya benar, nanti membangun sesuatu di atasnya juga akan ikut benar, mengikuti pondasinya itu. Nah hadirin rahimakumullah yang saya hormati, jadi memang kita ini tinggal di negeri yang unik. Masalah kosakata atau masalah istilah itu banyak sekali yang disalahartikan tuh banyak kosakata yang salah pakai itu banyak, terutama kosakata asing yang diserap ke bahasa Indonesia itu banyak sekali yang salah penggunaan. Saya kasih contoh. Apa contohnya? Ini tabung air minum yang ukuran besar isi 19 liter. Itu kita sebut apa? Yang besar itu Pak ya. Tabung air minum besar isi 19 liter, biasanya ditaruh di atas dispenser, itu kita sebut apa itu? Galon. Coba nanti jangan ketik di Google atau cari aja. Galon itu apa sih Pak? Galon itu nama satuan volume Pak. Yang 1 galon itu kurang lebih isinya sekitar 4,5 liter. 1 galon sama dengan 4,5 liter. Berarti 2 galon
9 liter. Kalau 19 galon, 19 liter berapa galon? Sekitar 4 liter, 4 galon lebih sedikit. Loh kita nyebutnya, saya beli air minum ya 1 galon, itu berarti cuma 4,5 liter aslinya. Tapi kita nyebut galon itu untuk nama wadahnya. Padahal kata galon itu bukan nama dari wadah, itu nama dari sebuah satuan volume, ya kayak liter, barel, galon, dan lain-lain. Kalau ukuran panjang ya ada sentimeter, ada apalagi meter, kilometer, enggak yang mirip-mirip itu. Inci, ada senti, ada inci, ada feet, kaki, 1 kaki 30 cm dan seterusnya. Kalau ukuran volume itu macam-macam ya, ada liter, ada galon, ada barel. Lah itu dandaninya gimana Pak coba? Nasional keliru semua itu. Nyebut tabung minum dengan sebutan galon. Itu cara memperbaikinya gimana? Lah untungnya ini bukan masalah syariat, untungnya enggak ada hubungannya dengan ibadah apapun. Jadi nek keliru ya mending lah. Mudah-mudahan kita enggak berdosa kalau urusan itu, urusan duniawi iki. Apapun merek pasta giginya tetap sebutannya odol. Apapun sepeda motornya Honda, wis pokoknya. Apalagi orang Sumatera tuh wis Honda. Ya gitu tuh orang Indonesia gitu. Ya kalau masalah duniawi biasa aja. Tapi kalau sudah sampai istilah yang menyangkut ibadah, hati-hati, jangan sembarangan pakai. Ya, karena ini bisa bahaya. Saya kasih contoh lain biar dengan lebih nyambung lagi. Kaitannya dengan penggunaan istilah yang salah. Padahal ini kesalahannya fatal. Kata ikhlas. Apa makna ikhlas? Menurutnya dengan apa? Yang sering kita pakai, sering kita gunakan sehari-hari. Biasanya dipakai di kalimat seperti apa kata ikhlas itu? Halo Pak, pengamen aja menggunakan kata ikhlas kok. Jadi betul, pengemis saja menggunakan kata ikhlas. Gimana? Seikhlasnya Pak. Ya, orang berhutang atau yang berpiutang juga menggunakan kata ikhlas. Udahlah hutang kamu saya ikhlaskan. Jadi ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu bahasa Indonesia apa bahasa Jawa apa bahasa Sumatera atau bahasa Melayu? Bahasa Arab. Kalau itu bahasa Arab dan menyangkut sesuatu dalam agama kita, ibadah dalam agama Islam, ya harus cari definisinya dulu. Buka dulu kamus bahasa Arab. Terus nanti cari tahu bagaimana para ulama mendefinisikan kata ikhlas. Biar nanti nggak salah pakai. Ini termasuk yang fatal ini kesalahannya. Ikhlas itu secara bahasa artinya adalah murni. Di Quran banyak kata ikhlas. Salah satunya di juz 30 ada wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu ada kata mukhlisin. Coba cek terjemahannya. Memurnikan. Bahkan di terjemahan yang lain tidak diterjemahkan, mengikhlaskan. Tidak diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Murni itu apa sih Pak? Ini apa nih? Air dalam kemasan ini menurut jenengan murni apa tidak nih? Kalau bahasa kitanya apa? Air bening, air murni yang belum kecampur zat lain sebagai pewarna atau perasa misalnya. Okay. Kalau ibadah yang murni berarti gimana? Ibadah yang ikhlas berarti ibadah yang murni. Nyambung mboten niki, Pak? Ya, itu aslinya tuh kayak gitu tuh definisinya. Ibadah tuh sing ikhlas berarti sing murni, jangan ada campurannya. Lah yang campur apa? Niatnya. Jangan kecampur dengan niat mengharapkan dunia. Niatnya murni semata-mata lillahi ta'ala. Itu maksud dari kata ikhlas, niatnya ikhlas, ibadahnya ikhlas. Lah kalau ada orang ngomong, udah hutang kamu saya ikhlaskan, itu berarti gimana? Gimana maksudnya? Udah hutangmu saya murnikan, itu gimana coba? Kan kacau, Pak. Pengemis ngomong seikhlasnya Pak Bu, semurninya Pak Bu, kan nggak cocok, nggak sesuai dengan definisi aslinya. Mungkin maksudnya serelanya, sukarela. Lah orang Indonesia itu sering memadankan kata ikhlas dengan kata
rela, padahal nggak sama. Kerja itu mbok yo sing ikhlas, maksudnya sing rela. Bubu kalau kena musibah yang ikhlas ya, maksudnya yang terimalah musibahmu dengan penuh kerelaan hati. Jangan pakai kata ikhlas dong, pakai kata yang lain aja. Oh, bahasa Arab yang bermakna rela ada nggak? Kalau mau pakai bahasa Arab yang maknanya rela, sukarela, tidak terpaksa, ada nggak? Ada apa tidak bahasa Arabnya? Ada apa? Ridho. Udah hutangmu saya ridhokan. Nah, itu malah agak mending itu mananya. Cuman di telingaan saya nggak enak. Karena udah kebiasaan nyebut ikhlas. Ikhlas itu murni artinya, jangan diganti dengan kata rela. Nggak nyambung, Pak. Nggak nyambung, sama sekali nggak nyambung. Jadi ibadah yang ikhlas seperti ibadah yang dilakukan dengan sukarela. Ya kan salah jadinya. Salah jadinya, Pak. Loh kok salah Ustaz? Bukannya harus begitu? Iya, itu idealnya kalau ibadah itu dilakukan dengan sukarela. Tapi ada kondisi tertentu yang menuntut kita tetap harus ibadah walaupun kita nggak sukarela. Ibadah tetap harus dikerjakan karena dia wajib. Kamu suka nggak suka kerjakan. Subuh sudah terdengar azan, malam baru bisa tidur jam 2. Ini waktu subuh sudah datang. Terus gimana? Salat subuh apa enggak? Ya subuh, kamu suka nggak suka kerjakan, itu wajib. Urusan niat, ikhlas apa tidak, urusanmu dengan Allah. Nggak ada hubungannya dengan kamu suka atau nggak suka, nggak ada hubungannya dengan kamu terpaksa atau tidak terpaksa. Jadi ikhlas itu jangan diartikan sukarela, nanti jadi nggak nyambung, sama sekali nggak nyambung. Belas orang nyambung belas. Karena bisa saja ada orang yang ibadahnya tetap lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala, walaupun keadaan sedang memaksa dia. Dia tetap kerjakan ibadah itu. Karena urusan ikhlas itu urusan hati betul. Urusan privat antara si fulan dengan Allah Ta'ala. Enggak, orang lain enggak tahu. Orang sebelahnya juga enggak tahu. Jadi bukan ibadah yang dikerjakan sukarela. Malah bisa saja ada orang yang mengerjakan ibadah dengan sukarela, senang hati, bahagia, nampak sumringah. Tapi niatnya bukan lillahi ta'ala. Mungkin saja rajin sekali berangkat sholat jamaah ke masjid. 10 menit sebelum azan sudah ke masjid, bahkan azan duluan. Kenapa? Karena nanti yang mau datang ke masjid ada salah satunya adalah calon mertuanya. Jelas ini bocah nggak ikhlas lillahi ta'ala. Walaupun itu dia kerjakan dengan sukarela, dengan senang, dengan bahagia wajahnya. Tapi niatnya bukan lillahi ta'ala. Jadi memang nggak ada hubungannya antara sukarela dengan ikhlas, itu nggak ada hubungannya. Atau antara terpaksa dengan ikhlas itu nggak ada hubungannya juga. Nggak ada hubungannya. Jadi ikhlas itu kaitannya dengan kemurnian niat. Seberapa murni niat kita lillahi ta'ala, itu ikhlas. Itu contoh aja Pak, waktu kita sudah habis ya. Jadi contoh efek kalau kita mengutik-utik definisi. Kalau ulama udah sepakat jangan diutik-utik. Atau efek dari kesalahan dalam memahami sebuah kata, kesalahan dalam memahami sebuah istilah. Itu jadinya kemana-mana, orang karu-karuan. Itu dulu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi insya Allah di waktu yang akan datang. Intinya tadi kami ingin mengenalkan kepada panjenengan pola belajar fikih itu selalu didahulukan atau didahului oleh definisi terlebih dahulu biar nanti pembahasannya tidak melenceng kemana-mana. Demikian, mudah-mudahan Allah terima ibadah kita di 10 hari terbaik kemarin. Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Salah satu keunggulan, keistimewaan, fadilah hari Arafah adalah hari pengampunan dosa, hari pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan di hari Arafah kemarin kita termasuk yang namanya sudah dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Allahumma amin. Terima kasih. Mohon maaf. Sampai jumpa. Alhamdulillah. Wassalamualaikum Muhammadin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.